Jakarta beresiko tenggelam dan tak bisa diselamatkan lagi. Begitulah narasi yang belakangan heboh menjadi isu di tengah goncangnya Indonesia akibat pandemi yang belum juga usai. Cerita mengenai Jakarta dan banjir memang sudah melegenda bahkan sejak zaman Batavia. Melihat fakta ini, NASA menilai Jakarta sangat rentan terbenam air laut. Fakta yang kemudian diamini oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden di kantor Direktur Intelijen Nasional Jumat 30 Juli 2021. Beliau mengatakan jika permukaan air laut terus meningkat, memprediksi akan banyak orang bermigrasi dan berebut tanah subur, termasuk Indonesia yang disarankan segera memindahkan ibu kotanya terkait resiko tenggelam. Dan hal ini akan terjadi dalam waktu dekat apabila warga dan pemerintah tidak melakukan perubahan. Faktor penyebabnya banyak. Yang paling utama adalah perubahan iklim. Kini berbagai kota besar di dunia sudah merasakan dampaknya dengan anomali cuaca dan banjir ekstrim yang menimbulkan banyak korban jiwa. Faktor lain adalah jumlah penduduk ibu kota yang terus-menerus bertambah. Masifnya pemanfaatan lahan hijau yang berubah menjadi kawasan tinggal. Hingga eksploitasi air tanah berlebih yang terjadi di Jakarta. Kondisi sekarang ini menyebabkan permukaan air tanah menurun. Bahkan permukaan tanah pun menurun. Dan kita mengetahui Indonesia menjadi salah satu perhatian, bahkan jadi berita dunia di sebuah sebuah koran terkemuka karena permukaan tanahnya turun. Dan siapa yang menyebabkan turun? Ya kita-kita ini yang menyedot air tanah dari sumur dalam. Sumur dalam itu kedalamannya bisa lebih dari 200 meter. Dan ini harus berhenti, praktek-praktek pelanggaran seperti ini. Bahkan menurut pengamatan Wahana Lingkungan Hidup, 40% wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan laut. Anda tidak percaya jika ibu kota sudah menjalani takdirnya sebagai kota yang berpotensi tenggelam? Mungkin temuan tim kami akan mengubah pandangan Anda. Selain di Museum Bahari, tim On The Spot juga mencoba mencari bukti lain di daerah pesisir Jakarta yang menunjukkan peningkatan permukaan laut. Dan benar saja, ketika tiba di sana, kami menemukan sebuah masjid yang sudah terendam air laut. Miris, karena masjid tersebut kini sudah berada di bagian luar tanggul laut yang dibangun pemerintah, guna menahan terjangan air laut yang kini sudah terlihat lebih tinggi dari bagian daratan. Tidak sampai di situ, kami juga mendatangi sebuah pemukiman di daerah Muara Baru yang harus meninggikan rumahnya beberapa tahun sekali sebagai syarat agar kediamannya tidak terendam air laut yang terus meninggi. Pemirsa, jadi di samping saya ini adalah tanggul yang tadi kalau kita lihat dari sisi atas, permukaan air lautnya itu sudah lebih tinggi dari pemukiman. Nah, di depan sana itu ada beberapa rumah yang masih menggunakan sistem panggung di atas permukaan laut, dan katanya sih mereka setiap tahunnya harus meninggikan lantainya, dinaikkan lagi.
Pak? Boleh, boleh, boleh. Ketinggian aslinya tuh dia segini. Ini aslinya normalnya segini 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu. Terus sekarang dia udah kerendam Endam. dan harus ditinggikan lagi sekitar 60 cm baru dia bisa aman. Ya. Oke, Pak Masim, saya terima kasih banyak waktunya. Ah. Saya harus lanjut ke tempat lain lagi. Terima kasih, Pak.